Sudah bisa terlihat ya, teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah pada kembali? Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya materi P3K di tempat kerja atau first aid. Nah, tujuan daripada P3K ini adalah bagaimana memberikan perawatan darurat atau pertolongan pertama kepada korban secara cepat sebelum diberikan pertolongan yang lebih lengkap dari tim dokter atau medis. Jadi hanya memberikan pertolongan awal saja. Kemudian yang kedua adalah menyelamatkan nyawa korban. Yang ketiga, bagaimana mencegah cedera atau sakit yang lebih parah lagi. Kemudian yang keempat, bagaimana mencegah terjadinya hal yang lebih buruk pada korban. Yang kelima, menenangkan penderita atau korban yang terluka di tempat kerja. Jadi nanti akan kita bahas secara detail untuk apa saja yang dilakukan. Nah, ini uh, definisi daripada P3K adalah melakukan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau sakit mendadak dengan cepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Jadi hanya memberikan pertolongan pertama, bukan mengobati sampai dengan sembuh. Nah, dari definisi itu dulu kita berangkat. Fungsi kita belajar P3K itu atau first aid itu adalah bagaimana melakukan pertolongan pertama saja. Nah, dalam P3K ada istilah prinsip 4P. Ya, P pertama itu ada preserve, yaitu bagaimana mempertahankan hidup. P yang kedua adalah protect atau melindungi korban. Kemudian P yang ketiga adalah prevent atau mencegah kondisi semakin buruk. Dan yang terakhir adalah promote atau mendorong pemulihan. Jadi di sini sebagaimana tujuan daripada K3 tadi yaitu bagaimana bisa mempertahankan hidup apabila ada korban kecelakaan di lokasi kerja dan melindungi si korban jangan sampai mengakibatkan ada kecelakaan lebih parah lagi. Contoh, dia ke pingsan di lokasi kerja yang ada potensi uh, benda bergerak lain bisa jatuh ke dia, sehingga kita harus amankan dulu korban. Kemudian jangan sampai semakin buruk. Contoh dia terjatuh dari ketinggian, dia nyangkut. Nah, paling tidak kita bisa memberikan pertolongan bagaimana dia bisa bertahan. Dan yang terakhir ini adalah mendorong. Nah, kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan dia, dia bisa tenang sampai ada pertolongan nanti dari tim medis ataupun dokter yang melakukan pertolongan lebih lanjut. Nah, peraturan yang kita gunakan untuk P3K ini yang pertama adalah dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, ini kembali lagi Undang-Undang Nomor 1 ini dasar dari semua kegiatan yang bekerja di tempat kerja. Nah, pada poin ini adalah di mana di pasal 3 ada menyebutkan apa syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan pertolongan pertama pada tempat kerja pada kecelakaan. Yang di pasal 9 ayat ketiga disebutkan di sini kewajiban
membina tenaga kerja dalam memberikan P3K. Nah, ini salah satu kewajiban dari perusahaan di mana harus memberikan pelatihan P3K agar bisa memberikan pertolongan jika terjadi kecelakaan. Kemudian di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 82, yaitu di Pasal 2 mengatur tentang bagaimana pelaksanaan P3K dan pendidikan petugas P3K. Jadi ada nanti syarat-syaratnya untuk petugas P3K yang berlisensi dari Kemenaker. Tapi kalau kita sebagai penghematan biaya, kita melakukan pelatihan P3K melalui PJK 3. Karena kalau kita melalui Kemenaker, biayanya bisa lebih dari 10 kali lipat dari biaya kita sekarang. Uh, Standarnya sekarang itu sekitar 5 sampai 6 juta. Nah, kalau semua kita harus ikut Kemenaker pasti bebannya lebih berat. Jadi kita bagaimana mengetahui dasar karena tujuannya adalah kita bagaimana bisa melakukan pertolongan pertama, bukan melakukan pemulihan kesehatan. Nah, yang ketiga ada Permenaker nomor 15 tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja, yaitu menyebutkan tentang definisi P3K di tempat kerja, itu pada pasal 2 ada kewajiban pengurus serta pengusaha, di mana pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Kemudian pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Nah, ini peraturan perundang-undangan tentang P3K masih di pasal 3 menyebutkan syarat petugas P3K di tempat kerja. Nah, ini kalau berdasarkan undang-undang ya, ya harus memiliki lisensi dari Kemenaker. Tapi uh, dari hasil assessment dari customer kita bahwa P3K dengan sertifikat dari PJK 3 sudah dapat memenuhi. Kemudian ada mengatur tentang syarat pemberian lisensi kepada petugas P3K. Karena petugas P3K yang sudah di training itu syaratnya dapat lisensi adalah minimal 2 tahun uh, bekerja setelah selesai training. Jadi tidak langsung selesai training dapat lisensi. Kemudian bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi tidak training di perusahaan A, kemudian uh, pindah ke perusahaan B, uh, tidak seperti itu. Jadi apa melakukan pertolongan di perusahaan B. Jadi orang yang melakukan pertolongan pertama itu harus karyawan sesama perusahaan. Sebaiknya seperti itu. Kemudian syaratnya lagi adalah harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja dan sudah memiliki sertifikat pelatihan di tempat kerja. Nah, ini syarat-syarat untuk mendapatkan lisensi atau menjadi petugas P3K secara khusus. Namun kita di lapangan itu bukan petugas P3K khusus, tetapi kita bagaimana melakukan pertolongan pertama kepada teman kita jika mengalami kecelakaan kerja. Jadi kita sebenarnya bukan petugas P3K, tetapi kita hanya membantu menolong karena kita berada bekerja jauh dari jangkauan orang. Kalau di pabrik itu biasanya ada petugas P3K yang bertugas. Jadi yang mengawasi khusus uh, terjadinya kecelakaan. Nah, sebelum kita melakukan pertolongan pada korban, ya kita harus menilai resiko dulu.
jangan sampai kita menolong orang malah kita menjadi korban nanti. Jadi kita harus menilai bagaimana kondisinya saat itu, kemudian kemungkinan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan pertolongan dan bagaimana mengatasinya. Contoh nih, ada sebelah kiri ya, mobil mungkin habis kecelakaan sampai menimpa mobil lain. Nah, ada orang mungkin di mobil yang posisi yang tertimpa itu ya, yang harus kita tolong. Nah, kita harus menilai bagaimana kondisinya. Kalau kita langsung buka pintunya, bisa nggak? Nah, tentu bisa mengakibatkan bahaya ke kita ditimpa oleh mobil yang di atas. Nah, tentu harus kita amankan dulu. Nah, itu tiga langkah yang tadi. Kemudian gambar yang di tengah ini adalah gambar ilustrasi uh, sumur. Ya, pekerja bisa mengalami keracunan akibat dari gas yang ada di sumur tersebut. Nah, ini untuk pekerjaan confined space atau ruang terbatas. Nah, ini yang gambar ketiga ada korban yang sudah berlumuran darah. Nah, ini harus kita ketahui bagaimana kondisinya ini. Apakah eh, karena ada bahan kimia atau tidak? Nah, harus kita lakukan analisa dulu, kita nilai. Jangan sampai kita langsung menolong sementara dia ada eh, potensi bahaya, menimbulkan bahaya kepada kita atau penolong. Jadi jangan langsung kita menolong, kita harus tetap melakukan penilaian keadaan. Nah, sebagai penolong itu ada bahayanya. Apa itu bahayanya? Yaitu kontak langsung berupa cairan atau cairan darah yang bersentuhan langsung baik itu dengan mulut, mata maupun muntahan korban. Kemudian pernapasan melalui penularan infeksi melalui udara. Nah, ini bahaya untuk first aider atau penolong ketiga. Nah, bagaimana mencegah infeksi ini terjadi? Ya, kita usahakan tidak menyentuh mulut, mata, hidung yang ketika sedang menolong korban. Kemudian kita mencuci tangan sebelum kita menangani korban. Kemudian yang ketiga, kita gunakan APD seperti masker yang sekali pakai dan sarung tangan. Nah, kemudian kita hindari kontak langsung dengan cairan tubuh korban. Seperti tadi, jangan langsung kita menyentuh cairan itu karena kita tidak tahu sumber cairan itu dari mana. Kemudian yang kelima, kita buang atau sterilkan semua peralatan APD tadi untuk menghindari adanya infeksi. Jadi itu digunakan sekali pakai. Nah, ini prinsip-prinsip dasar pemindahan penderita ya. Jangan langsung pindahkan jika tidak mutlak perlu. Jadi kalau tidak perlu digeser ya jangan digeser. Contoh, ada korban apa yang kejatuhan, kemudian di atas masih ada potensi jatuh. Ya mau tidak mau mencegah korban tertimpa lagi, kita harus segera geser. Tapi kalau memang kondisinya aman, sebaiknya korban tidak perlu dipindahkan. Karena kita tidak tahu kondisi korban itu apakah mengalami patah tulang atau luka segala macam. Kita tidak tahu. Jadi sebisa mungkin korban dilindungi tanpa memindahkan. Tetapi kalau memang harus dipindahkan, pindahkan segera. Kemudian kita lakukan sesuai dengan teknik yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kondisi fisik penolong baik sudah baik dan terlatih. Ya, kalau kita tidak tahu cara menolong, dengan itu nanti bisa mengakibatkan si korban salah penanganan. Nah, korban yang sedang patah tulang kita main tarik aja, nah bisa mengakibatkan lebih parah lagi. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang harus perhatikan saat mengangkat korban. Jadi,
Yang pertama kita harus menilai kesulitan apa yang terjadi pada proses pemindahannya. Nah, yang kedua, kita harus merencanakan pergerakan sebelum mengangkat penderita. Kita harus tahu kita angkat, pindahkan ke mana, dengan cara bagaimana. Yang ketiga, ya jangan coba mengangkat atau menurunkan kalau tidak yakin. Jangan sampai kita mengangkat atau menurunkan mengakibatkan cedera baru pada si korban. Kemudian, ya gunakan otot tungkai untuk mengangkat. Nah, kemudian yang kelima, kita harus menjaga keseimbangan. Yang keenam, ya kita memindahkan penderita dengan bebannya serapat mungkin dengan tubuh penolong agar tidak mengakibatkan cedera apabila si korban itu mungkin mengalami patah tulang. Kemudian yang ketujuh, kita lakukan gerakan secara menyeluruh, ya, itu dari kaki sampai kepala. Ya biasanya dengan aba-aba kalau ada dua tiga orang yang menolong, kita serentak dengan aba-aba satu dua tiga. Jadi si tidak berpindah kakinya duluan, tidak berpindah badannya duluan, jadi harus serentak. Nah, bila dapat dikurangi jarak atau ketinggian yang harus dilalui, jadi kalau bisa dihindari atau dikurangi, ya lebih baik. Tapi kalau memang seperti menolong dari ketinggian, ya pasti tidak bisa dihindari. Nah, ini adalah macam-macam pemindahan penderita seperti tadi. Saya bilang kalau harus dipindahkan dalam keadaan darurat, ya itu bisa menarik ke meja penderita secara refleks. Bisa juga menarik dengan menggunakan selimut atau kain. Nah, jadi bagaimana memindahkan korban dari tempat tersebut. Nah, bisa juga dengan langsung menarik kedua ketiaknya atau lengannya. Jadi, yaitu kalau kondisi darurat. Contoh, dia terjatuh, kemudian bakal ada potensi bahaya lagi yang lebih parah nanti kalau kita tidak pindahkan dari lokasi tersebut. Atau masih ada dekat dengan arus listrik. Nah, itu harus kita pindahkan secara darurat. Kemudian untuk pemindahan biasa ada dua teknik, yaitu teknik angkat langsung dengan cara 2 sampai 3 orang eh, dengan teknik angkat anggota gerak. Jadi kita dengan cara sendiri mengangkat sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Nah, ini contoh-contoh gambarnya bagaimana memindahkan korban ya dengan sendiri, dengan 3 orang, dengan alat bantu. Jadi ada teknik-tekniknya. Nah, kita sekarang mau melihat tentang isi kotak P3K yang harus kita bawa ke site berdasarkan Permenaker nomor 15 tahun 2008. Nah, yang seharusnya kita bawa itu seperti eh, tas yang warna putih dengan ada logo plus hijau atau palang hijau dengan ada tulisan for life. Nah, ini huruf C ini adalah tipenya. Nah, tipe ini nanti akan kita bahas berikutnya tentang jumlah orang yang ada di site. Nah, sementara yang di kanan ini adalah kotak P3K yang biasanya kalau di kantor, di gudang, di pabrik, diletakkan di dinding. Jadi tidak dibawa-bawa. Nah, ini peraturan kotak P3K itu diatur dari Permen tadi, di mana kotak P3K tadi di pasal 8 ayat 1 huruf B itu harus memenuhi persyaratan seperti di bawah ini. Ya, terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibawa, ya, dan tadi tas, bahan dasarnya putih dengan ada lambang P3K bawah warna hijau. Nah, ini udah saya jelaskan tadi. Kemudian kotak ini harus tidak boleh diisi dengan bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K tempat kerja. Jadi
sangat dilarang ya mengisi tas P3K dengan peralatan atau obat-obatan yang tidak semestinya ada di tas. Kemudian untuk penempatan tas P3K ini ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. Harus diberi kalau di di perkantoran atau di gudang harus diberi petunjuk di mana ke tas P3K berada. Nah, kalau teman-teman yang ke site, ya, jangan ditaruh di mobil, jangan simpan di mobil. Jadi, ketika Anda akan melakukan aktivitas di dalam site, Anda turun, dibawa tasnya. Karena kita tidak tahu kapan ada kecelakaan kerja. Nah, jangan sampai karena mencari tas P3K nanti makin parah. Jadi, teman-teman, selain dari persyaratan dari customer, tas P3K adalah harus dibawa. Customer itu sebenarnya membuat syarat wajib dibawa itu kalau tidak dipenalti, tujuannya adalah supaya teman-teman peduli. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, ya pada umumnya tas P3K ditaruh di mobil, tidak dibawa turun. Nah, ini yang mengakibatkan dari customer kita supaya eh, tas itu wajib dibawa turun. Karena kalau tidak dibawa turun, nah ini yang sering terjadi, ketinggalan di mobil. Nah, tak terjadi kecelakaan masih mencari tas lebih repot lagi. Nah, ini tadi membahas tentang bagaimana kotak P3KIA ini rasio terhadap petugas. Nah, kalau di tempat kerjanya potensi bahaya rendah itu dengan jumlah karyawan 25 sampai 150 orang, ya cukup satu orang petugas P3K-nya. Tapi kalau sudah di atas 150 orang, itu satu orang untuk setiap 150. Artinya lebih dari 150, 151, 152 itu sudah harus ada dua orang petugas. Nah, kemudian kalau tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi, walaupun jumlah karyawannya di bawah 100, maka wajib menyediakan satu orang. Dan kalau sudah lebih dari 100, itu dihitung lagi 1:100. Kalau ada 102 berarti sudah harus ada dua petugas. Nah, ini isi kotak P3K berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja tadi. Ada sebanyak 21 item atau bagian. Nah, ini jumlahnya berbeda-beda antara kotak A, kotak B, dan kotak C. Nah, di mana ini kotak A itu kalau jumlah pekerja atau buruh kurang dari 25 orang. Jadi kita cukup menggunakan tipe A. Kalau pekerjanya lebih dari 50, maka harus menggunakan tipe eh, tipe B. Sedangkan kalau lebih dari itu cukup dengan tipe C. Nah, yang membedakan itu adalah isinya. Seperti yang saya sudah marking warna kuning ini, eh, tidak terlalu signifikan memang perbedaannya. Jadi antara kotak A, kotak B, kotak C itu. Nah, seperti visualnya ini bisa teman-teman lihat ya, apa saja isi tas P3K, harus dibuat checklistnya, dicek secara berkala. Kemudian ada obat-obatan seperti obat luka, obat alkohol, aquades. Ini harus dicek masa kadaluarsanya. Jangan sampai sudah kadaluarsa, teman-teman masih bawa ke site, sehingga nanti pas digunakan mengakibatkan infeksi, sehingga mengakibatkan korban baru lagi. Jadi ini harus dicek saat melakukan pekerjaan di audit sekali sebulan. Expirednya kapan? Nah, selanjutnya adalah
Nah, rasio kotak P3K dengan jumlah pekerja ya. Tadi kalau kurang dari 26 berarti menggunakan tipe A, cukup satu kotak. Kalau 26 sampai 50 orang itu bisa menggunakan tipe A atau tipe B. Kalau tipe A harus ada dua, kalau tipe B cukup satu. Nah, ini di mana kita harus gunakan, harus kita sesuaikan jumlah pekerjanya. Jadi bisa di mixing antara tipe A, B, dan C itu. Nah, nanti akan dihitung jumlah pekerjanya. Nah, sekarang kita bagaimana melakukan pertolongan bantuan hidup dasar atau istilah di medisnya itu CPR atau cardiopulmonary resuscitation atau ada juga di bahasa Indonesia istilahnya RJP resusitasi jantung paru. Jadi ada banyak istilah ya untuk pertolongan pertama. Ini pertama kita bahas mengenai pengertian RJP, yaitu suatu tindakan pertolongan yang dilakukan kepada korban yang mengalami henti napas atau henti jantung. Jadi ketika ada orang yang pingsan dilakukan RJP. Nah, kalau henti napas itu tanda dengan tidak adanya gerakan dada yang naik turun pada korban. Kemudian kalau henti jantung, kegagalan fungsi jantung yang terjadi akibat mendadak, sehingga jantung berhenti berdetak. Nah, ini teknik RJP ada dengan CAB, di mana C-nya itu adalah compression atau menekan uh, jantung atau di dada. Kemudian setelah ditekan, dibuka saluran napasnya. Kemudian dengan B atau breathing, memberi napas buatan. Nah, ini ada tekniknya, tidak asal dilakukan pompa, kemudian dibuka saluran napas dan diberi napas buatan. Ini ada tekniknya dengan kita harus memperhatikan. Yang pertama, sebelum kita menolong tadi harus pastikan lokasi aman atau lakukan perkenalan diri kepada si korban. Jadi jangan sampai kita menolong ya, si korban kaget atau orang lain yang melihat seperti mungkin melakukan asusila gitu. Kalau itu bukan teman kita, kalau teman kita pasti kita teman kita sudah tahu bahwa kita ada di sana. Yang kemudian dengan R atau respon, kita cek responnya, kesadarannya. Kita sebut namanya, kita tepuk bahunya, kita bilang bagaimana Kak, apa saya akan menolong. Nah, sambil di situ kita meminta bantuan, hubungi bantuan baik ke masyarakat terdekat untuk menelepon rumah sakit atau klinik terdekat. Kemudian, nah disinilah kita melakukan CAB-nya dengan kompresi dengan 30 kali tekanan di dada, kemudian buka napas dan memberi napas buatan dua kali. Nah, diulangi secara siklus 30 banding 2. Jadi ini untuk melakukan pertolongan kalau ada orang yang pingsan, baik itu henti napas ataupun henti jantung. Nah, ini cara melakukan RJP, kita harus berlutut di posisi sisi korban, kemudian kita tentukan lokasi, lakukan kompresi dadanya, kita ukur dua jari di atas bagian bawah tulang dada. Jadi yang ketiga kita letakkan telapak tangan, yang satu di lokasi telapak tangan yang tentukan. Jadi menggunakan dua tangan, tidak boleh satu tangan. Nah, kemudian kita kunci tangannya supaya tidak bergerak, supaya bisa nanti memberi tekanan serentak dengan momentum yang kencang. Kemudian lakukan penekanan di daerah abdomen atau perut. Jadi dipompa dengan kecepatan yang stabil.
Nah, untuk melakukan kompresi juga, kita harus melihat si korban itu orang dewasa, anak-anak, atau bayi. Kalau orang dewasa dengan dua tangan, kalau untuk anak-anak cukup satu tangan, kalau untuk bayi cukup dengan dua jari. Karena apa? Berbeda struktur tulangnya. Kalau orang dewasa sudah kuat, kalau anak-anak mungkin masih lunak, apalagi bayi. Jadi kalau kita pakai samakan dengan dua tangan, ya bisa nanti jadi patah tulang rusuknya. Bisa mengakibatkan cedera yang baru. Nah, posisi tubuh yang harus tegak lurus ya, seperti contoh di gambar, eh, di apa sedalam kira-kira 5 cm biar benar-benar memompa. Jangan terlalu dalam atau jangan terlalu eh, dangkal. Hanya penting cepat, terlalu cepat juga tidak akan baik. Karena tujuannya adalah memompa. Jadi antara penekanan dan tekanan yang harus benar-benar diangkat atau bebas tanpa mengangkat tangan dari permukaan badan. Jadi tanpa harus lepas dari badannya. Nah, ini membuka jalur apa tindakan jalur napas harus ditegakkan lehernya sampai eh, mulutnya terbuka. Kemudian memberikan napas buatan itu juga berbeda untuk orang dewasa, untuk anak-anak dengan bayi. Nah, untuk orang dewasa itu dihembuskan panjang sepanjang mungkin dengan dua kali. Untuk anak-anak dihembuskan pendek. Nah, sementara untuk bayi cukup dengan gitu. Jadi dikit aja. Jadi jangan disamakan dengan orang dewasa, anak-anak sama bayi. Nah, untuk teknik breathing ini atau napas buatan ini bisa dengan banyak cara ya, dengan mulut ke mulut atau dengan mulut ke hidung atau mulut ke berir atau ada alat untuk sekarang ini ada seperti corong. Jadi eh, menghindari penularan penyakit. Takutnya si korban itu pingsan karena ada virus atau ada bakteri atau lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita hindari. Ya, kalau tidak ada corong atau barriernya, mungkin pakai kain steril, kain kasa gitu. Kemudian ada juga alat yang canggih sekarang yang bisa dibawa. Ada namanya back valve atau kantong pompa. Jadi sudah ada pompanya, jadi tidak perlu pakai napas manusia lagi. Nah, ini tindakan breathing masih harus kita amati gerakan naik turun dadanya, kemudian kita dengarkan suara nafasnya, kemudian kita rasakan ada aliran udara. Kalau sudah ada berarti sudah berhasil. Nah, ini ada kesalahan dan keberhasilan tindakan RJP ya. Kesalahannya ya korban tidak dibaringkan di bidang yang keras sehingga saat melakukan RJP itu tidak maksimal. Kemudian korban tidak dalam kondisi berbaring horizontal. Dan yang ketiga, tindakan kompresi tekanan pada dada terlalu cepat atau kurang dalam atau bahkan terlalu dalam. Jadi yaitu kesalahan-kesalahan dalam melakukan FGP. Nah, yang keempat, letak tangan kurang tepat atau saat melakukan tindakan compression sehingga tidak pas posisi yang ditekan. Yang kelima, ya mulut kurang terbuka, lebar dan diberikan saat diberikan napas buatan. Jadi masih posisi tertutup. Nah, ini tanda-tanda keberhasilan kita melakukan RJP. Ya, bisa dengan ada denyut nadi, kemudian kita lihat matanya itu sudah mulai normal, kemudian yang tadinya dia mungkin pucat, kita sudah melihat mulai berkurang, mulai agak segar. Yang keempat, korban akan melakukan refleks atau menelan dan bahkan bergerak. Jadi kalau dia sudah sadar, dia akan refleks ada gerakan. Atau yang kelima itu di badannya itu sudah ada gerakan naik atau turun. Jadi ada tanda-tanda dia sudah bergerak gitu. Nah, ini
terkait dengan pendarahan dan shock. Nah, pendarahan itu ada beberapa jenis ya, ada pendarahan luar, ada pendarahan dalam. Nah, pendarahan luar itu adalah langsung terlihat darahnya mengalir. Nah, sementara pendarahan dalam itu ada di dalam kulitnya, jadi tidak sampai merembes keluar. Nah, itu terlihat seperti lebam atau kelihatan eh, merah, memar. Jadi dari situ kita melihat nanti ada pendarahan dalam atau tidak. Kalau pendarahan luar otomatis sudah bisa kita lihat ada darah mengalir. Nah, pendarahan juga dibagi beberapa klasifikasi. Menurut ada mulai pendarahan nadi, ada pendarahan balik atau vena, ada pendarahan rambut atau kapiler. Jadi kalau pendarahan nadi itu ya ada darah langsung keluar dengan memancar sesuai dengan irama denyut nadi. Kemudian darah berwarna merah terang atau darah segar. Nah, kalau pendarahan balik atau pena, yaitu darah keluar ya, dengan mengalir pelan, ya, darah berwarna merah gelap. Jadi sudah agak gelap deh. Nah, sedangkan untuk pendarahan rambut atau kapiler, jadi itu darah keluar dengan merembes, darah berwarna merah gelap. Jadi tidak langsung kelihatan basah gitu darahnya. Nih, bagaimana cara penanganan pendarahan? Yaitu ya, perlindungan terhadap infeksi pada penanganan pendarahan. Kita harus menggunakan APD. Ya, jangan menyentuh mulut, hidung, mata selama melakukan pertolongan. Kemudian buang bahan yang telah bernoda. Jadi kalau ada yang sudah kena darah, sebaiknya dibuang, jangan digunakan lagi. Nah, ini penanganan yang pertama, kita tutup pendarahannya, kemudian elevasi atau tinggikan bagian luka tadi. Kalau kaki yang terluka berarti kakinya diangkat, dinaikkan, posisi lebih tinggi dari jantung. Kemudian kita tekan jalur aliran darah supaya tidak keluar mengucur dengan deras. Nah, ini untuk perawatan pendarahan, ya pertama kita tenangkan si korban agar dia tidak panik, tidak cemas. Nah, kita tutup pendarahan dengan pasta steril, ada yang di tempat di kotak ketiga tadi. Kemudian kita elevasi atau tinggikan bagian yang luka. Kalau tangannya yang luka, kita tinggikan dari posisi jantungnya supaya darah itu tidak mengalir terus. Nah, yang berikutnya kita jaga jangan sampai pendarahan terkendali, uh, apa terlepas sehingga nanti darah mengalir lagi. Kalau bisa dibalut, diikat dengan kain kasa. Baru kita menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Bisa bawa kita ke klinik, bisa menelpon kalau memang tidak mungkin kita bawa ke tempat lain. Contoh ibaratnya korban luka kita hanya menggunakan sepeda motor. Tidak mungkin kita bawa dengan sepeda motor lagi, bisa cedera yang parah. Kita telepon klinik, kita telepon rumah sakit untuk minta bantuan, ngirim ambulan atau yang lain sebagainya. Nah, bisa juga dengan teman kita atau menggunakan kendaraan warga setempat. Nah, ini praktek mengendalikan pendarahan luar dengan teknik yang tadi. Ya ditutup, dielevasi atau ditinggikan, ditekan titik apa pompa pembuluh darahnya, baru dibalut dengan pendarahan. Pastikan membalut ini dengan kasa steril ya, jangan asal kita balut dengan kain yang sudah terkontaminasi dengan kotoran sehingga nanti bisa mengakibatkan infeksi. Nah, ini shock di mana sistem pendarahan atau sirkulasi gagal mengirim darah yang mengakibatkan mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital. Ya, penyebabnya itu ya jantung tidak mampu memompa. Jadi itu uh, pingsan tiba-tiba. Bisa juga karena reaksi alergi yang berat. Nah, ini tanda-tanda shock, yaitu di mana napasnya
itu cepat atau dangkal, jadi terengah-engah gitu. Kemudian nadinya cepat dan lemah, kemudian kulitnya itu sudah pucat, kelihatan. Dan kita raba itu dingin, bahkan lembab. Wajahnya juga bisa terlihat pucat, eh, pada bibirnya, lidah, dan kuping juga, atau telinga. Dan bisa kita lihat juga matanya, pandangannya itu biasanya hampa. Kemudian bisa kita lihat dari perubahan mental juga, yaitu bisa dia mual atau mungkin sampai muntah, atau kehausan terus, bahkan lemah, pusing, dan gelisah, yaitu tanda-tanda syok. Nah, ini untuk penanganan syok, kita tidurkan terlentang, ya, kakinya ditinggikan sekitar 20 sampai 30 cm. Ya, kita kendalikan pendarahan, kita rawat cedera lainnya. Nah, kalau ada oksigen, kita berikan oksigen dengan protokol yang aman, dan jangan diberi makan atau minum dulu. Dan kita secara berkala periksa tanda vitalnya seperti jantung, napas, ada atau tidak. Baru kita rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke klinik, ke rumah sakit kita bawa. Nah, ini cedera jaringan lunak atau luka. Nah, ini adalah luka yang akibat dari benda tajam atau benda tumpul, yang mengakibatkan bagian kulit atau daging sobek. Nah, ada luka terbuka, luka tertutup. Nah, ini jenis luka terbuka yaitu akibat dari tusukan, ada sobek, bahkan amputasi, bisa luka robek dan sayat dan lecet dan yang lainnya. Nah, ini perawatannya ada, pastikan pertama luka itu bisa terlihat, kemudian dibersihkan daerah sekitar lukanya, kemudian kita beri antiseptik seperti apa, betadin ya kalau bahasa ininya. Kalau membersihkan tadi di sekitarnya itu pakai alkohol. Nah, kemudian kita beri penutup luka dan balut dengan menggunakan pasta steril. Kemudian kita baringkan korban, baru kita tenangkan penderita. Nah, untuk mengatasi shock, baru kita rujuk ke fasilitas kesehatan untuk memberikan pertolongan yang lebih lanjut. Nah, ini luka tertutup, itu memar, ya, tidak kelihatan ya, cedera karena impitan, cedera karena remuk. Jadi eh, terlihat di dalamnya itu ada merah atau sampai biru. Nah, bagaimana merawatnya? Ya, kita istirahatkan, kita gerak, kemudian kita kompres dengan yang dingin, kemudian kita balut atau tekan, kompres, kemudian tinggikan anggota gerak, jadi jangan mengalir darahnya nanti dari luka tersebut. Nah, cedera otot, rangka, dan penanganannya, nah ini ya, kalau patah tulang atau apa namanya di lokasi, atau cedera sendi, atau cedera otot terkilir. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini kondisi terkilir atau sport dislocation. Nah, ini robek jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot. Penyebabnya itu karena cedera pada otot akibat kerja berlebihan, terlalu memaksa. Gejalanya nyeri yang tajam dan mendadak keluar keluar dari kejang, bisa mengakibatkan bengkak juga. Nah, penanganannya dengan RICE tadi, rest, ice, compress, evacuation. Ya, diistirahatkan, dikompres dengan es, ditekan, kemudian ditinggikan, diberi posisi lebih tinggi dari jantung. Nah, ini kalau cedera sendi ya, kita lihat contohnya ini hasil ronsen bahwa eh, dislokasi atau berpindah tangannya gitu dari ankle. Nah, ini
Kalau kita tidak ahli dalam menangani tulang itu pasti bisa mengakibatkan cedera lebih parah lagi. Nah, kalau kita memang bukan ahli, sebaiknya kita tidak melakukan uh, mengurut atau mengembalikan. Ya, memang ada orang yang ahli yang sudah bisa mengembalikan kalau melihat kondisi seperti ini. Tapi kalau kita belum pernah, belum punya keahlian, sebaiknya tidak. Nah, yang kita lakukan kalau ada seperti itu ya kita hanya memastikan bagian tubuhnya itu tidak bergerak dengan apa memberikan bantuan seperti kain penyangga supaya tidak bergerak nanti. Nah, ini juga mungkin dari luar tidak terlihat ya, ternyata di dalam sudah patah tulangnya. Kalau dia tidak mampu menggerakkan berarti itu ada kelainan ya. Tentu itu perlu dirujuk ke rumah sakit segera. Karena apalagi akibat dari jatuh atau tertimpa benda keras. Nah, ini patah tulang sampai remuk ya, yang sampai kita mengalami. Nah, ini kita tugas kita di sini hanya bisa membidai atau menyanggah bagian tubuh yang tadi supaya tidak bergerak, supaya bisa nanti dibawa ke tempat medis atau ke ahli tulang untuk dirujuk. Jadi kita membidai itu tujuannya mencegah pergerakan lagi, mencegah cedera baru, kemudian mengistirahatkan bagian cedera, mengurangi rasa nyeri. Karena kalau bergerak pasti akan nyeri. Dan mempercepat penyembuhan. Nah, ini prinsip pembidaian, yaitu dikendalikan pendarahannya dulu, dibidai meliputi dua sendi tulang yang patah. Jadi jangan kita, kalau ada luka, langsung kita bidai. Karena lukanya itu harus kita ini, tutup dulu, kita obati dulu, untuk mencegah pendarahan yang lebih parah lagi. Nah, baru kita lakukan pembidaian untuk ditindaklanjuti ke rumah sakit atau klinik. Nah, teknik pembidaian seperti ini kalau tangan eh, dibuat seperti ini supaya jangan bergerak. Ya, kalau kaki seperti itu ada bantalannya kayu, papan. Kemudian kalau di tulang rusuk ada penyangga. Kalau jari sendiri itu di apa pakai penyangga juga supaya tidak bergerak. Nah, ini kalau terjadi cedera di tulang belakang atau dada, atau leher, yang kita lakukan itu kalau di kepala itu kita bisa terlihat ada luka sobek, bisa mimisan, atau di leher juga bisa ada darah mengalir. Nah, penanganannya ini ya lakukan penilaian dini, kemudian imobilisasi kepala dan leher, maksudnya dipastikan lehernya itu disanggah supaya tidak bergerak. Nah, ini biasanya sudah menggunakan alat khusus untuk penyangga leher. Nah, ini kalau seperti ini biasanya sudah tim medis yang melakukan pertolongan seperti ini. Nah, kalau ada luka, kita balut dulu lukanya, kemudian kita berikan penderita secara berkala kita periksa alat tanda vitalnya, jangan sampai dia kehilangan kesadaran, kita ajak ngobrol sampai ada tindakan medis yang lebih uh, mendalam lagi, baru kita rujuk. Nah, ini cedera spinal, yaitu semua cedera yang berhubungan dengan tulang belakang. Ini bisa ada akibat dari jatuh, atau pleset, atau salah angkat beban, ya, atau bisa benturan. Nah, ini gejalanya ya ada terjadi perubahan bentuk pada kepala, leher, dan tulang punggung, terjadi kelumpuhan pada alat gerak atau tidak bisa digerakkan,
bahkan bisa mati rasa atau seperti kesemutan. Nah, yang lebih parah bisa sampai BAB atau buang air kecil tanpa terkendali. Jadi sudah sadar ya mengakibatkan sampai BAB dan buang air kecil. Dan ini bisa sulit bernapas juga, ada nyeri di pergelangan atau lengan tungkai. Nah, ini cedera spinal, menanganinya harus serentak ya, tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Nah, minimal ada 3 sampai 4 orang. Yang pertama di bagian kepala, bagian badan, bagian pinggang, bagian kaki. Lebih banyak, lebih mudah dipindahkan. Karena kalau hanya satu dua orang bisa mengakibatkan cedera yang lebih parah. Apalagi mau mengangkat harus menggunakan aba-aba supaya serentak dengan satu dua tiga atau aba-aba yang lain. Jangan sampai nanti ada yang sudah meninggalkan kepala, ternyata badannya masih tertinggal sehingga lehernya bisa makin cedera. Nah, kalau ini cedera dada ya kita eh, tutup dulu bagian lukanya supaya pendarahannya berhenti atau tertahan. Kemudian kita tolong dengan apa membungkus luka tersebut. Nah, ini kalau cedera pada leher ya ada alat penyangga lehernya. Nah, sekarang luka bakar. Ini sangat penting ya luka bakar karena di lokasi site itu pasti sering kita mengalami seperti apa namanya tidak sengaja memegang benda hasil boran itu yang masih panas. Nah, ini cara-cara menanganinya. Ya, penanganan luka bakar yaitu ada level-levelnya ya, derajat satu, derajat 2, dan derajat 3. Di mana derajat satu itu dengan melakukan kompres basah yang dingin, kemudian eh, jangan menggunakan pasta gigi ya. Kalau zaman dulu itu dibilang sering bikin pasta gigi. Kemudian kita tutupi area tersebut dengan perban yang bersih. Kemudian kalau di derajat 2 itu kita rendam dengan air sampai dengan 10 menit. Kemudian kalau ada perhiasan yang menempel ya dilepaskan dulu biar jangan nanti eh, lengket mengakibatkan cedera. Ya jangan mengolesi minyak ya atau mentega salad dan lainnya sampai menolong dari pertolongan. Nah, derajat yang ketiga ya itu luka bakar eh, yang tidak bisa diobati sendiri. Ya harus ke rumah sakit ya nanti dengan penanganan medis. Ya sementara menggunakan pengobatan medis kita angkat luka lebih tinggi dari jantung supaya eh, jangan mengalir darah dari situ. Nah, ini luka bakar akibat listrik, gejalanya yaitu perubahan status mental yang tampak luka bakar berat, nah pernapasan juga dangkal. Nah, ini yang lebih parah sampai terbakar ya, jauh-jauh dari kita. Makanya teman-teman diarahkan untuk bekerja aman. Nah, ini penanganannya, luka bakar akibat listrik. Kita menilai tempat kejadian, jangan kita menolong di lokasi yang masih ada potensi bahaya. Kita pindahkan dulu. Kemudian yang pertama, yang kedua kita putuskan sumber aliran listriknya. Jadi jangan ragu-ragu kita kalau ada yang tersetrum, kita memadamkan sumber arus. Karena apa? Kita tujuannya adalah yang pertama menolong nyawa. Kalau masalah perangkat nanti itu down, itu masih bisa kita klarifikasi karena ada terjadi kecelakaan kerja. Nah, yang pertama kita putuskan dulu
Kemudian perhatikan apakah korban mengalami tanda-tanda seperti napas cepat, muntah, sesak napas lainnya. Jika ada luka bakar, ya kita lepaskan pakaiannya, ya jangan lengket nanti. Kemudian kalau perlu kita lakukan CPR tadi, RJP, kalau sampai sudah mengalami henti napas atau henti jantung. Kemudian kita hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk memberikan pertolongan atau kita larikan ke rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, ini penanganan luka bakar akibat bahan kimia ya. Ada banyak-banyak eh, zat kimia dan bagaimana pengobatannya dan alternatif lainnya. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca secara detail apa aja bahan kimianya, bagaimana pengobatan awalnya, dan alternatif lainnya apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini kalau kejang, ini merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkontrol ya. Penyebabnya itu bisa karena epilepsi, bisa karena hipoglikemia atau kadar gula darah rendah normal, bisa karena keracunan, baik itu alkohol atau obat-obatan, bisa karena serangan stroke, bisa karena demam tinggi atau overhead kalau di balita, bisa karena infeksi. Jadi itu banyak penyebabnya. Nah, kejang itu adalah secara umum kejang akan berhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak bisa banyak berbuat yang dilakukan. Yang penting adalah satu, jangan melawan kejang, jangan dilawan kejangnya. Kemudian yang kedua, jangan berusaha menyumpel mulut. Ya, jangan jaga pernapasannya, kendorkan pakaian korban, kemudian hindari bahaya di sekitarnya. Jadi kalau memang ada kejang tiba-tiba di area yang ada aliran listrik, ya itu dijaga. Ya, bisa menghentikan apa namanya mainnya atau saklar utamanya, atau bisa memindahkan si korban. Nah, kita tidak bisa berbuat banyak kalau untuk kejang. Nah, ini kalau dia ayan atau epilepsi, yang itu kondisi yang disebabkan karena gagalnya aktivitas listrik di otak. Jadi ada penyakit yang sudah diderita sebelumnya. Ya, gejalanya atau tandanya adalah dia tiba-tiba jatuh. Wajah dan leher sianosis atau kulit membiru. Tiba-tiba pucat. Ya, gerangan kejang otot, mulutnya bisa berbuih. Ya, setelah kejang biasanya kelelahan. Jadi dia akan normal kembali. Nah, pingsan yaitu kondisi umum akibat suplai darah yang tidak memadai ke jaringan tubuh. Gejala atau tanda-tandanya itu perasaan linglung, ya, pandangan berkunang-kunang, bisa lemas, keluar keringat dingin, bisa menguap terus. Nah, kurang respon, denyut nadi lambat. Nah, ini tanda-tanda gejala pingsan. Nah, pertolongan untuk pingsan itu bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Kita pastikan itu baringkan penderita dengan tungkai atau kaki ditinggikan, longgarkan pakaian yang mengikat, beri rangsangan wangi-wangian. Ya, bila catatannya adalah bila pulih usahakan istirahat beberapa menit, bila tidak pulih maka bawa ke rumah sakit atau dokter segera. Nah, ini paparan panas. Nah, ini ada istilah kelelahan karena panas, ada setengah panas. Nah, ini kulit basah atau berkeringat, suhu tubuh normal atau dingin. Sedangkan kalau heat stroke atau setengah panas itu adalah kulit kering, suhu tubuh panas. Ini gejalanya kulit dingin, lembab, pucat, dan keringat berlebihan. Ya, bisa ya, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering atau haus. Ya, pertolongan yang bisa dilakukan yaitu dibawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC, diposisikan terlentang, dan tinggikan bagian kaki. Nah, selalu ya tinggikan bagian kaki. Kemudian melonggarkan atau melepas pakaian korban ya kalau terlalu sempit. Ya, bila sadar beri
air minum elektrolit atau air mineral. Nah, selalu awasi kelelahan panas dan dapat cepat menjadi heat stroke. Nah, bisa meningkat ke heat stroke tadi. Nah, ini heat stroke, paparan panas. Nah, ini kalau asma. Nah, itu asma itu adalah penyempitan atau gangguan saluran pernapasan. Tanda-tandanya ya susah menarik napas, terdengar suara napas tambahan atau ada bernyengit biasanya, gerakan napas tidak teratur atau terengah-engah, kemudian terjadinya perubahan warna kulit dari merah, pucat, kebiruan, atau sianosis. Ya, kesadaran bisa menurun juga, atau gelisah atau merantai. Nah, penyebab asma itu ada mulai dari faktor keturunan, ada faktor lingkungan atau debu, ya bisa faktor makanan atau kadar micin atau MSG. Bisa juga faktor cuaca dan suhu. Kalau udah punya asma ya itu biasanya uh, suka kambuh karena faktor cuaca atau suhu ini. Penanganan asma itu ya menenangkan korban, membawa ke tempat yang luas atau sejuk, dudukkan pasien dengan tegak nyaman, atur napas, beri oksigen bila perlukan. Jadi kalau sudah ada asma biasanya orangnya sudah menyediakan oksigen yang portable. Nah ini kalau mimisan ya adalah pendarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Ya, penyebabnya itu karena kelelahan, benturan suhu ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin. Pertolongan mimisan ya ditenangkan korban, dudukkan agar hidung lebih tinggi dari jantung, ya dibungkukkan ya, jangan diangkat kepalanya. Kadang ada yang disuruh tegakkan, tetapi dibungkukkan, ya, biarin aja mengalir darahnya. Nanti akan berhenti dengan sendirinya. Jadi tekan nih itunya, cuping hidungnya, batang hidungnya selama 5 sampai 10 menit. Kemudian bersihkan darah di bagian luar hidung. Setelah mimisan berhenti, bersihkan lubang hidung dengan air bersih. Bisa juga dengan diberi garam atau air infus. Nah, pertolongan mimisan itu jangan diposisikan tidur ya seperti gambar atau lebih tinggi lubang hidungnya sehingga nanti bisa masuk ke tenggorokan. Nah, tapi harus ditundukkan supaya darahnya itu keluar. Nah, ini gigitan ular ya. Tanda-tanda atau gejalanya ada bekas gigitannya, sakit yang hebat, merah, sekitar luka. Jadi teman-teman MS mungkin uh, hati-hati ya dengan adanya ular di site. Lakukan analisa risiko dulu sebelum masuk site, apalagi site yang rumputnya melebihi ketinggian. Nah, itu tidak terlihat. Kalau sudah tergigit ular ya ini pertolongan pertama yang dilakukan, posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, jangan ditinggikan, itu harus lebih rendah agar racun ularnya itu tidak naik sampai ke jantung. Kemudian hubungi bantuan medis segera mungkin karena ini waktunya sangat singkat. Kalau perlu bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian dilepaskan pakaian atau aksesoris benda yang menempel pada gigitan. Kemudian kita tenangkan penderita, baru dicuci luka dengan sabun, baru diimobilisasi atau di apa dengan penyangga supaya tidak bergerak. Nah, ini kalau tersendat secara umum atau sumbatan benda yang dapat terjadi akibat benda asing atau makanan, mainan darah yang atau dari struktur anatomi penderita, jadi tersangkut, jadi itu tersendak. Dengan uh, kalau tersendak makanan, ini pertolongannya adalah berdirilah di belakang penderita dan peluk pinggangnya dengan kedua tangan, kemudian kepal tangan Anda dan tekan perutnya supaya tersentak, nah, mengeluarkan benda tadi.
atau bisa juga dengan ditepuk dadanya, apa punggungnya, supaya terdorong keluar benda yang menghambat makanan tadi. Nah, ini contoh-contoh cara untuk kalau pertolongannya. Nah, ini bisa dengan memompa perutnya supaya kembali keluar benda yang tersumbat tadi. Nah, itu materi kita hari ini terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Gimana kira-kira teman-teman ada yang